Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar prakarya. Kita akan mulai dari bab 1, yaitu kerajinan fungsi hias. Baik, bisa perhatikan gambar-gambar yang ada. Di sini ada berbagai macam hiasan, ada hiasan tapestri, hiasan dengan teknik anyam, hiasan dinding dengan teknik batik, dan hiasan dari logam. Mungkin kalau kita amati di sekitar kita, mungkin banyak sekali hiasan-hiasan ya, dan mungkin dari jenis bahan yang berbeda-beda. Karena dari hal yang sederhana saja bisa kita buat menjadi hiasan. Apakah kalian perhatikan di sekitarnya? Mungkin banyak hiasan ya. Oke, selanjutnya di Indonesia itu seperti kita ketahui bahwa ada dua musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal itu menyebabkan penduduk Indonesia dalam menjalankan kehidupannya selalu beradaptasi dengan alam. Silih bergantinya kedua musim tersebut mengakibatkan masyarakat biasa hidup berpindah-pindah sejak dahulu, mulai dari berpindah tempat tinggal hingga berpindah kegiatan seperti kegiatan bertani, berkebun, membuat kerajinan, bertukang, berburu, mencari ikan, berdagang, dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan perubahan musim saat itu. Kegiatan membuat kerajinan berhubungan dengan aktivitas pembuatan benda-benda kebutuhan hidup. Benda-benda tersebut sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk mempermudah dan mempercepat produktivitas kerja. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Nah, semakin berkembangnya zaman, kebutuhan akan benda-benda atau perkakas berkembang tidak hanya sebatas benda fungsional saja, akan tetapi perkakas pun dibuat dengan diperhalus dan diperindah, baik dari segi penampilannya, ukuran, maupun hiasannya. Pada akhirnya, masyarakat memproduksi kerajinan perkakas atau alat-alat tidak hanya sebagai benda kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga sebagai benda hiasan. Seperti contohnya di sini ya, ini adalah salah satu contoh benda kerajinan ya. Kemudian juga ada kain ya, batik ya yang ada di beberapa tempat di Indonesia dengan motif yang tentunya selalu berkembang ya dari hari ke hari. Oke, selanjutnya prinsip kerajinan fungsi hias ya. Di sini lebih ke hiasnya gitu ya. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan dibuat untuk berbagai tujuan. Contohnya adalah satu sebagai penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Nah, jadi fungsinya hanya sebagai penghias saja. Kemudian yang kedua adalah sebagai benda dipakai. Nah, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, fungsinya hanya fungsi pakai saja. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kebutuhan ritual. Nah, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Ini ada di beberapa tempat di Indonesia ya. Kemudian sebagai kebutuhan simbolik, yang maksudnya adalah kerajinan tradisional selain sebagai hiasan, juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Yang terakhir adalah sebagai kebutuhan konstruktif, yaitu kerajinan selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Kemudian, next, di sini ada fungsi pakai dan fungsi hias. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Cangkir yang dominan fungsi pakai dapat digunakan sebagai wadah air minum. Jadi lebih ke fungsi pakai. Kemudian selanjutnya adalah cangkir dengan tambahan unsur ornamen. Tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Jadi di sini fungsi pakainya ada karena digunakan untuk alat minum ya, tapi juga diberikan hiasan gitu. Jadi antara fungsi pakai dan fungsi hias itu bisa saja terdapat bersamaan dalam sebuah benda. Oke, selanjutnya adalah cangkir yang syarat dengan unsur estetik tidak digunakan ya, hanya sebagai hiasan. Nah, ini hanya sebagai hiasan aja fungsinya, tapi tidak digunakan. Oke, baik, materinya sampai di sini saja dulu ya. Silakan kalian catat mungkin materi yang penting.
Jika ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya lewat WA ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.